kami boleh kembali diingatkan dan kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran sabdamu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab yang diambil dari Keluaran pasal 33, bait pertama sampai yang ke-6. Sekian banyak dosa dan kesalahan dan ketidaktaatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Tapi mari lihatlah, sampai dengan hari ini Allah tetap menyertai kita. Kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk menyadari dan yakin, bukan kembali untuk melakukan ketidaktaatan, tapi berusaha dengan karunia, dengan anugerah Roh Kudus, membuat kita betul-betul terheran-heran pada semua kekecewaan yang telah kita buat di hadapan Allah. Tetapi Allah masih tetap mengasihi kita. Saat ini apa yang terasa dalam hati kita, Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah ini? Adalah sungguh, Bapak Ibu, sejatinya kita menyadari bahwa Tuhan juga kerap kali merasakan kekecewaan yang sama pada kehidupan kita. Malu rasanya, karena meski Allah begitu kecewa dan marah, Ia tetap memberikan janji penyertaannya kepada kita. Seraya mengingat bahwa kasih-Nya itu memang benar, tidak menuntut balasan. Kasih tanpa menuntut balasan atau kasih tanpa batas, ini dilatihkan Allah dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Yaitu kasih yang didasarkan semata-mata pada sikap Allah sendiri. Caranya adalah bukan membalas perbuatan baik orang lain kepada kita, Bapak Ibu, tetapi memberikan kebaikan hati kita kepada semua orang. Saya pernah menjumpai kisah sederhana, Bapak Ibu. Ada seorang anak yang bertanya kepada seorang kakek yang mengunjungi temannya yang terkena Alzheimer dan tidak mengingatnya lagi. Anak ini bertanya kepada kakek itu begini, "Kek, mengapa sih setiap hari kakek mengunjungi teman kakek itu? Toh kakek kunjungi, abang nggak kunjungi, dia juga nggak ingat lagi sama kakek." Bapak Ibu dan Saudara, jawaban kakek ini adalah gambaran Allah yang mengasihi bangsa Israel. Kakek ini menjawab begini, Bapak Ibu, "Ya nak, memang Ia tidak mengingat saya lagi karena penyakitnya. Tetapi yang utama adalah saya mengingatnya dan saya mengasihinya." Itulah bangsa Israel, Bapak Ibu. Kisah sederhana ini mengingatkan kita tentang kasih Allah kepada umatnya. Bukankah kerap kali kita gagal mengingat Allah kita? Bukankah kerap kali kita berpaling darinya? Bukankah kerap kali kita mengkhawatirkan kehidupan kita seolah-olah Allah tidak menolong kita? Tetapi Allah kita memberikan kebaikan hatinya kepada kita. Allah kita terus mengingat kita. Allah terus yakin bahwa kita ini adalah umat kepunyaannya yang akan terus dipeluk dan dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghayati Minggu Prapaskah kelima ini, kita diingatkan tentang Allah yang telah memimpin bangsa Israel untuk keluar dari kesulitan, keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Allah. Pernyataan Allah itu Allah berikan tanpa menuntut apapun dari bangsa Israel. Karena dengan kemarahan dan rencana menghukum Allah saja masih mengutus malaikatnya untuk menyertai bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel berpaling pun, Allah tetap setia pada janjinya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan
Dan semuanya itu dilakukan Allah atas dasar cinta kasih yang diberikan tanpa menuntut balasan. Sekalipun harus melewati padang gurun, harus melewati lautan, harus melewati badai kehidupan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena itu jangan bersungguh-sungguh kalau kesulitan dan pergumulan ada di dalam kehidupan kita. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Musa, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, menyalahkan Tuhan juga. Tetaplah teguh bersama dengan Tuhan di dalam pergumulan yang kita alami. Allah yang kasihnya tak menuntut balas itu, Bapak Ibu, akan terus menyertai kita. Karena kita ini adalah kepunyaan Allah. Kita ini adalah milik Allah. Dia akan memberikan kekuatan yang tak akan pernah berakhir. Dia akan memberikan kuasanya untuk kita, supaya kita bisa melewati semua pergumulan hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu punya rancangan terbaik buat kita. Dan bahwa Dialah yang mengetahui rancangan terbaik itu. Rancangan yang penuh damai sejahtera dan harapan. Dan bangsa Israel mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa ini. Kalau kita ingat ya, dalam kisah-kisah perjalanan bangsa Israel, Tuhan kan pernah tuh menyertai bangsa Israel ya, dengan berjalan di depan bangsa itu. Pada siang hari Tuhan memberikan apa? Tiang awan. Pada malam hari Tuhan memberikan Bapak Ibu dan Saudara, Musa telah menjadi alat untuk menuntun bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah pengharapan. Dan Musa menyadari perannya itu. Memang sekali dua kali Musa merasa jengkel, bahkan marah kepada ketegar-tegukan umat Israel. Sampai Tuhan kan pernah tuh tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Namun Musa masih apa Bapak Ibu? Menaruh percaya pada penyertaan Tuhan dengan segala dinamika. Karena Musa tahu gak akan berjalan terus, tapi dia tetap menaruh percaya karena dia menyadari, memahami perannya, alat yang dipakai oleh Allah untuk menyertai bangsa Israel. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita adalah Musa yang memimpin keluarga kita. Bapak Ibu dan saya adalah Musa yang memimpin kehidupan kita. Apakah dalam masalah kita juga sama seperti Musa, menaruh percaya pada penyertaan Tuhan? Apakah dalam pergumulan kita juga sama seperti Musa, kita menyandarkan hidup kita kepada Allah? Apakah ketika sakit penyakit yang kita alami, kita juga tetap menaruh pengharapan di hati kita kepada Allah? Inilah yang perlu dan penting untuk kita renungkan. Seraya mengingat bahwa penyertaan Tuhan tak berarti jalan yang lurus dan halus dalam segala peristiwa kehidupan kita. Amin. Mari kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman asuh. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berjasa secara hidup disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, kekuatan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menjalani hidup ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tinggallah dalam Yesus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk untuk mengambil saat itu. Oke, jam berapa ini ya? Sudah selesai kita 8.20. Jadi ibadah kita hanya 1 jam 20 menit. Ini udah bubaran nih. Daripada keluar. Ada basar. Ini basar dari siapa? Dari mana ini? Dari pemuda remaja PSBS Tanjung Oh, Karang. bukan TK dan SD. Oke, ini namanya Mbak siapa? Mbak Tia. Iya, ini Mbak Mika. siapa? Mika. Mika. Mika ini putrinya siapa sih? Pak Hendrik. Bu Puspa. Bu? Puspa. Oh, Bu Puspa yang kemarin di Bandar Jaya itu ya. Itu tak pikir ibumu itu namanya Bu Mary loh. Oh. Enggak. Bu Mary itu tak pikir namanya Bu Puspa. Jadi kami melahirkan ke Bandar Jaya. Bu Mary pun ada. Jadi tak pikir orang ibu kan itu ya. Ibunya Bu Mary meninggal. Tapi kok orang meluk-meluknya bukan dia. Baru itu ceritanya di Bandar. Berarti Simbah itu ya, Mbak Putri ya. Oke, itu ada siomay itu. Ramai deh pokoknya. Biasanya kalau minggu pagi ini ya 150, 160-an begitu.
kurang lebihnya lah. 150, 160-an gitu. Kita mau menyapa Abang Siomay dulu. Yang kapan itu saya bawa? Bang Siomay nggak pakai piring, nggak pakai plastik. Buat berapa hari ini? Hah? Hari ini buat berapa bang? Dikit. Oh banyak ini stok ini. Tuh sak dandang penuh tuh. Oke, nanti kita beli. Oke ya nanti. Hah? Iya, apalagi ketambahan itu tadi dari penabur tadi.